Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kesempatan ini, Bu Puji ingin menyampaikan materi secara daring. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap proaktif. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi kalian sudah kelas 12 itu harus lebih semangat apapun kondisi yang sekarang kita alami ini untuk belajar bersama. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, melalui virtual ini tidak mengurangi kehikmatan belajar kita. Nah, pada kesempatan ini Bu Puji akan menyampaikan materi bab pertama mengenai harga pokok produksi. Dalam harga pokok produksi itu ada 6 poin yang harus kita bahas. Saya uraikan satu persatu 6 poin tersebut, diantaranya 1, kita bahas harga pokok produksi itu sendiri. 2, nanti kita akan menganalisis break-even point atau yang disingkat BEP. Apa itu BEP nanti ke depan akan Bu Puji jelaskan secara rinci. Ini hanya saya sebutkan poin-poinnya saja. Yang ketiga, nanti kita akan belajar perhitungan BEP atau menghitung break-even point itu sendiri. Yang keempat, nanti kita memahami apa manfaat dari analisis break-even point. Yang kelima, batas analisis BEP. Yang keenam, kelemahan penggunaan BEP itu sendiri. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu mulai dari poin yang pertama tentang harga pokok produksi. Dalam penghitungan harga pokok produksi perusahaan dagang, komponen penentu HPP perusahaan dagang diantaranya 1 atau A, persediaan awal barang dagang. Apa yang dimaksud dengan persediaan awal barang dagang? Persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Kemudian komponen yang kedua atau B, persediaan akhir barang dagang. Yang dimaksud persediaan akhir barang dagang yaitu persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Kemudian komponen yang terakhir, yang C atau yang ketiga, yaitu pembelian bersih. Pembelian bersih ini seluruh pembelian barang dagang yang akan dilakukan perusahaan itu dijumlah totalkan. Jadi nanti dalam unsur penghitungan harga pokok perusahaan itu 3 komponen ini harus kita pahami betul. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang komponen penentu harga pokok produk perusahaan dagang, berikutnya menghitung atau cara menghitung HPP perusahaan dagang. HPP tadi apa? Harga pokok penjualan. Cara menghitung yaitu di yang unsur yang pertama yang kita masukkan, menghitung penjualan bersih dulu. Yang mana dalam menghitung penjualan bersih, unsur-unsurnya yaitu ada penjualan kotor, retur penjualan, dan potongan penjualan. Kalau dibuat rumus menjadi penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Kalau sudah ketemu penjualan bersih, berikutnya menghitung pembelian bersihnya. Adapun unsur pembelian bersih meliputi pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian.
Sehingga kalau dibuat rumus, mencari pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkutnya dijumlah totalkan, kemudian baru dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Itu cara menghitung pembelian bersih. Kemudian setelah pembelian bersih sudah ketemu, langkah berikutnya menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Adapun unsur-unsurnya yaitu persediaan awal barang dan pembelian bersih. Kalau dimasukkan rumus menjadi barang yang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Sehingga langkah terakhir kita bisa menghitung harga pokok penjualannya. Nah, HPP atau harga pokok penjualan setelah kita berhasil mencari penjualan bersih, pembelian bersih, dan barang yang tersedia untuk dijual, maka akan kita ketemu hasilnya dari HPP itu sendiri. Kalau dimasukkan rumus menjadi harga pokok penjualan atau HPP sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagang. Atau boleh HPP dicari dengan cara HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir barang dagang. Jadi ada dua rumus mencari HPP. Yang pertama, persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagang. Yang kedua, HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir barang dagang. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang perhitungan harga pokok perusahaan manufaktur. Kalau tadi perusahaan dagang, sekarang perusahaan manufaktur. Adapun dalam harga pokok perusahaan manufaktur itu menggunakan dua metode, yaitu harga pokok pesanan atau job order costing, dan yang kedua nanti dengan harga pokok proses. Nah, ini kita pelajari yang pertama dulu, yaitu dengan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Adapun ciri-ciri dari metode proses produksi yang berdasarkan pesanan itu ada 7 ciri. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus, bergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk bergantung dari spesifikasi pesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Ciri yang keempat, total biaya produksi dilakukan setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi biaya total produksi dengan total unit yang dipesan. Ciri yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Sedangkan ciri yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Jadi, dalam metode harga pokok pesanan itu, dari ciri-ciri tersebut bisa ditarik kesimpulan dan dibuatlah suatu rumusan, yaitu dengan rumus harga pokok per satuan sama dengan jumlah biaya produksi per satuan dibagi jumlah satuan produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, metode yang kedua tadi kita akan bahas, yaitu harga pokok berdasarkan proses atau job processing cost. Adapun dalam penghitungan harga pokok proses atau job processing cost memiliki ciri-ciri diantaranya 1. Proses produksinya berlangsung secara terus-menerus. Ciri yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat produk standar. Yang ketiga, tujuan produksi adalah untuk persediaan yang selanjutnya dijual.
Yang keempat, tidak tergantung pada spesifikasi pembeli. Jadi bisa disimpulkan dalam metode harga pokok proses itu kebalikan dari metode yang pertama tadi, harga pokok berdasarkan pesanan. Nanti dipahami lagi ya. Ini saya lanjut. Nah, dari ciri-ciri tersebut maka bisa ditarik kesimpulan dan dibuat suatu rumusan menjadi harga pokok persatuan sama dengan biaya produksi selama periode tertentu dibagi jumlah satuan produksi yang dihasilkan. Kemudian dari ciri-ciri itu juga bisa kita ketahui untuk alokasi biaya bersama. Nah, cara mencari alokasi biaya bersama itu dirumuskan menjadi alokasi biaya bersama sama dengan total nilai jual relatif tiap jenis produk dibagi total nilai jual relatif yang relatif semua jenis produk. Untuk lebih jelasnya dalam memahami materi yang Bu Puji jelaskan tadi, akan saya berikan contoh soal dalam penghitungan harga pokok penjualan. Jadi nanti kita terapkan dalam kegiatan perusahaan dagang. Nah, yang pertama saya contohkan dulu tentang penghitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang. Di sini saya tampilkan UD bersama dalam periode per 31 Maret 2019, yang mana UD bersama memiliki transaksi sebagai berikut. Persediaan barang dagang awal sejumlah 15 juta rupiah. Pembeliannya 75 juta rupiah. Beban angkut pembeliannya 1 juta rupiah. Sehingga total pembeliannya yaitu pembelian ditambah beban angkut menjadi 76 juta rupiah. Kemudian retur pembelian dan PH. PH itu potongan harga nggih. Itu 1.500.000 rupiah, potongan pembeliannya 2.500.000 rupiah, sehingga total potongan pembelian itu jumlah dari retur dan potongan pembelian sebesar 4 juta. Sehingga bisa dicari pembelian bersihnya, yaitu pembelian bersih jumlah total pembelian dikurangi total potongan pembelian sehingga ketemu 72 juta rupiah. Nah, UD bersama memiliki barang yang tersedia untuk dijual sejumlah 87 juta rupiah. Sedangkan persediaan barang dagang akhirnya yaitu 12.500.000 rupiah. Sehingga harga pokok penjualnya bisa kita cari. Yaitu dengan jalan bagaimana? Harga pokok penjualan yang sejumlah 74.500.000 rupiah itu berasal dari jumlah total barang yang tersedia untuk dijual yang 87 juta dikurangi persediaan barang dagang akhir 12.500.000 rupiah. Saya ulangi lagi, mencari harga pokok penjualan milik UD bersama dengan cara jumlah total barang yang tersedia untuk dijual sejumlah 87 juta dikurangi persediaan barang dagang akhir 12.500.000 rupiah, yaitu ketemu 74.500.000 rupiah. Jadi berdasarkan tabel atau data dari UD bersama per 31 Maret 2019 itu harga pokok penjualannya ditemukan atau dihitung yaitu mencapai 74.500.000 rupiah. Nah, dilanjut ini contoh soal yang kedua yaitu menghitung harga pokok perusahaan manufaktur
tadi Bu Puji sampaikan, dalam menghitung harga pokok perusahaan manufaktur itu ada 2 metode, yaitu metode yang pertama harga pokok berdasarkan pesanan, dan yang kedua metode harga pokok berdasarkan proses. Nah, ini saya contohkan yang metode pertama dulu dalam menghitung harga pokok perusahaan manufaktur berdasarkan pesanan. Bu Puji contohkan, ini ada satu perusahaan yaitu CV Antik menerima pesanan 100 setel seragam, yang mana biaya-biaya untuk mengerjakan pesanan tersebut sebagai berikut. Untuk bahan baku menghabiskan biaya 1 juta rupiah. Untuk bahan penolongnya sebesar 150.000 rupiah. Untuk upah atau tenaga kerja langsungnya 1.200.000 rupiah. BOP-nya atau biaya overhead pabriknya yaitu 250.000 rupiah. Jumlah biaya produksi 2.600.000 rupiah. Saya jelaskan satu persatu. Untuk bahan baku yang dimaksud itu bisa berbentuk kain. Sedangkan bahan penolongnya bisa benangnya, bisa kancing bajunya, resleting, dan sebagainya. Kalau yang dimaksud tenaga kerja langsung, artinya yang mengerjakan pembuatan seragam itu. Nah, sedangkan yang BOP atau biaya overhead pabrik itu yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai selain bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Mungkin listriknya, ya kan? Kemudian mungkin untuk transport mengantarkan pesanan tersebut. Nah, itu disebut biaya overhead pabrik. Nah, jadi itu. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumusan, harga pokok penjualannya per 1 setelnya itu, yaitu dengan cara jumlah total biaya produksi dibagi jumlah total pesanan. Jumlah total biaya produksinya berapa? Di situ diketahui 2.600.000 rupiah. Dibagi jumlah unit pesanannya 100 setel seragam. Sehingga ketemu 26.000 rupiah. 26.000 rupiah itu artinya harga pokok penjualan 1 setel seragam. Itu baru harga pokok penjualan loh ya. Belum harga pasar loh ya, harga jual. Makanya untuk harga yang di pasaran itu untuk menetapkan pertama ya harus memang dicari harga pokoknya dulu, baru ditambahkan laba yang diinginkan. Bisa jadi 1 setel seragam yang sebenarnya biayanya hanya menelan atau harganya itu 26.000 ditambah keuntungan misalnya 100%, bisa dijual sampai sekitar 52.000. Nah, jadi untungnya separuh, gitu. Separuh, maksudnya untungnya 26, separuh untuk 26 balik modal, 26.000 lagi sudah masuk ke kas UD atau CV Antik. Bisa dipahami nggih? Terus Bu Puji contohkan dalam menghitung harga pokok perusahaan manufaktur dengan metode yang kedua, yaitu berdasarkan proses. Nah, ini saya contohkan perusahaan industri yang memproduksi sandal merek Naila. Ada nggak nama Naila? Mohon maaf, ini tak pakai merek sandal ini. Selama bulan Maret 2019 telah mengeluarkan biaya produksi sebagai berikut. Untuk bahan bakunya menghabiskan dana 3.800.000 rupiah. Bahan penolongnya 2 juta rupiah. Tenaga kerja langsungnya
Rp5.000.000, BOP-nya atau biaya overhead pabriknya Rp1.200.000, sehingga jumlah biaya produksi habis Rp12 juta. Nah, dari data tersebut bisa dicari HPP-nya atau harga pokok penjualannya. Nah, untuk produk sandal yang dihasilkan selama bulan Maret 2019, perusahaan tersebut atau sandal merek Naila itu sebanyak 10.000 pasang. Nah, maka bisa kita hitung harga pokok per satuan sandal. Rumusnya, harga pokok penjualannya jumlah biaya produksi dibagi, yaitu jumlah unit yang dibuat. Maksudnya sandal. Berapa unit? 10.000 pasang. Sehingga HPP bisa dicari jumlah total biaya produksi dibagi unit, yaitu 12 juta dibagi 10.000 pasang, ketemu satu pasangnya HPP-nya Rp1.200. Itu baru harga pokok penjualannya ketemu. Gampang toh, bisa dipahami nggih? Nah, sekarang contoh soal yang terakhir dalam menghitung alokasi biaya bersama. Bu Puji contohkan di sini ada perusahaan belia dalam suatu proses produksi itu menghasilkan 3 produk. Ya, produk itu disebut saja produk A, produk B, dan produk C dalam satu periode. Nah, akan saya uraikan untuk produk A sebesar 5.000 unit, nilai jual relatif pada titik pisah itu sebesar Rp840. Sedangkan produk B yang sebesar 4.000 unit, nilai jual relatif pada titik pisah Rp750. Sedangkan produk C yang sejumlah 6.000 unit, nilai jual relatif pada titik pisahnya yaitu sebesar Rp675. Sehingga biaya bersama untuk menghasilkan produk-produk tersebut, yaitu produk A, B, dan C tersebut berjumlah Rp7.500.000. Nah, dari data di atas maka bisa dihitung alokasi biaya bersamanya. Kita buat tabel dulu ya untuk memudahkan penghitungan. Nah, kita buat tabel yaitu meliputi jenis produk, jumlah unit, nilai jual relatif, dan jumlah nilai jual relatif. Nah, kita masukkan satu persatu. Untuk produk A dulu, jumlah unitnya tadi berapa? 5.000. Nilai jual relatifnya berapa? Rp840.000, yaitu dikalikan. Jumlah unit dikalikan nilai jual relatif. 5.000 dikalikan Rp840 ketemu, yaitu jumlah nilai jual relatif. Berapa? Rp4.200.000. Jadi saya ulangi lagi, hasil Rp4.200.000 itu yaitu diperoleh dari jumlah unit dikalikan nilai jual relatif. Dipahami nggih? Nah, selanjut untuk produk yang B, jumlah unitnya 4.000, nilai jual relatifnya Rp750, maka jumlah nilai jual relatifnya 4.000 dikalikan Rp750 ketemu Rp3 juta. Sedangkan produk C yang jumlah unitnya 6.000, nilai jual relatifnya Rp675, maka jumlah nilai jual relatifnya ketemu Rp4.050.000. Kemudian produk A, B, dan C untuk jumlah nilai jual relatif dijumlah totalkan. Nah,
4.200.000 ditambah 3 juta ditambah 4.050.000, maka ketemu total nilai jual relatif Rp11.250.000. Ini nanti dijadikan dasar penghitungan selanjutnya. Berikutnya kita akan menghitung alokasi masing-masing biaya bersama dari produk tadi. Tadi kan kita sudah membuat tabel, yaitu yang memuat produk A, B, dan C. Nah, sekarang kita cari masing-masing biaya bersamanya. Untuk produk A, rumusnya jumlah nilai jual relatif dibagi total nilai jual relatif dikalikan yaitu Rp7.500.000. Rp7.500.000 tadi apa? Itu biaya bersama untuk menghasilkan produk A, B, dan C tadi. Nah, dari hasil penghitungan itu, ya, untuk produk A 4.200.000 dibagi 11.250.000 dikalikan 7.500.000 ketemu Rp2.800.000. Sehingga harga pokok setiap unit produk A itu akan ketemu, yaitu dengan cara Rp2.800.000 tadi yang sudah kita baru cari dibagi jumlah unitnya, kan 5.000 yang produk A. Saya ulangi lagi, Rp2.800.000 dibagi 5.000 unit, maka hasilnya Rp560. Nah, bisa dipahami nggih? Saya ulangi lagi untuk berikutnya produk B, caranya juga sama. Ya. Jadi untuk biaya bersama produk B, caranya jumlah nilai jual relatif dibagi jumlah total nilai jual relatif dikalikan Rp7.500.000. Nah, kita masukkan untuk produk B 3 juta dibagi 11.250.000 dikalikan 7.500.000 ketemu 2 juta. Kemudian dibagi unit produk B 2 juta dibagi 4.000 unit ketemu Rp500. Terakhir produk C, sama caranya. Nilai jual relatifnya 4.050.000 dibagi total nilai jual relatif 11.250.000 dikalikan Rp7.500.000 ketemu Rp2.700.000. Sehingga harga pokok setiap unit produk C-nya yaitu Rp2.700.000 dibagi 6.000 unit ketemu Rp450. Wis bar. Nah, bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri ke Bu Puji. Jangan di grup nggih. Ya. Terakhir, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi yang Bu Puji sampaikan, maka saya beri tugas untuk latihan. Nah, yaitu latihan dikerjakan individu, tidak kelompok. Jadi semua wajib mengerjakan tugas ini. Ini saya berikan contoh soal ya, kemudian tugasnya ini langkah-langkahnya sama persis yang Bu Puji terangkan dalam contoh soal tadi. Cuma produknya saja yang Bu Puji ganti. Kalau tadi produknya sandal, seragam, nah sekarang saya ganti kaos. Silakan untuk dipahami dulu soal-soal tersebut, kerjakan
seperti yang Bu Puji jelaskan atau yang Bu Puji contohkan dalam soal-soal tadi. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga ilmu yang Bu Puji sampaikan ini bisa bermanfaat, dan pesan Bu Puji, tidak boleh malas, tidak boleh menunda-nunda mengerjakan tugas, lebih cepat, lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam menyampaikan materi Bu Puji kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.